Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Jalalain ayat berapa ya? 81 ya? 80. 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudatan qul anta hattum 'indallahi 'ahdan falan yuhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa qalu. Dan pada berkata orang Yahudi, lamma wa'adahum tatkalanya mengancam an-nabiyyu nabi an-naro dengan neraka. Jadi waktu nabi mengancam kepada orang Yahudi, ini tentunya Yahudi yang sejaman dengan nabi. Berarti ada yang di Yahudi di Mekah, Yahudi yang ada di Mekah. Yahudi yang ada di Mekah di Madinah. Al-Baqarah itu masuk Makkiyah atau Madinah? Madaniyah. Jadi ada yang di Madaniyah ya, karena Yahudi itu adanya di Madinah ya. Kalau di Mekah waktu itu belum ada ya. Enggak ada. Itu berkata orang Yahudi itu. Jadi siapa orang Yahudi yang ada di Madinah itu? Ini kan sejarah Islam paling pendek, paling dangkal. Suku itu ada berapa suku tuh di Yasrib tuh? Aus, Hajrat, Quraidah sama Bani Nazir. Yang dua Yahudi, yang dua bukan Yahudi. Yang Yahudi itu Bani Quraidah dan Bani Nazir. Sedangkan dari suku Aus dan suku Hajrat itu bukan dari kaum Yahudi. Jadi ini Yahudi ini ya Yahudi Madinah. Wa qalu, dan mereka berkata kaum Yahudi Madinah, yakni kalau dirinci lagi dari suku Bani Quraidah dan Bani Nazir. Lama wa'adahum tatkala mengancam kepada suku Quraidah dan Bani Nazir an-nabiyyu nabi an-naro, diancam masuk neraka. Lan tamassana tidak akan bisa menyenggol. Betul ya, menyenggol ya. Kulit menyenggol ya. Lantamassana tidak akan bisa menyenggol. Tusibana artinya mengenai kita ya, kata orang Yahudi tadi neraka itu nggak akan bisa mengenaiku, jangan mengenaiku, untuk menyenggol akan nggak bisa. An-naru neraka ya, kata orang Yahudi. Udah dikasih tahu sama Muhammad, kasih petunjuk ini itu tetap nggak percaya. Diancam sama Nabi, nanti kamu masuk neraka. Setelah diancam oleh Nabi kamu masuk neraka, tetap aja ya, namanya Yahudi itu ya mereka daweng. Wah nggak mungkin lah Muhammad. Orang Yahudi itu nggak mungkin manggil ya Muhammad atau Nabi Muhammad, pasti Muhammad aja. Nggak mungkin lah Muhammad. Api neraka itu nggak akan bisa menyenggol kulitku. Lantamassana tidak akan dapat menyenggol. Tusibana artinya mengenai kepadaku an-naru api neraka. Illa ayyaman ma'dudah kecuali beberapa hari. Ma'dudat hitungannya nggak akan bisa lah menyenggol kulitku, hanya beberapa hari. Qalilatan hanya sedikit hari lah. Paling-paling seandainya saya masuk neraka juga sebentar. Mana tadi? Qalilatan yang sedikit. Arba'ina yauman 40 hari. Jadi ini dosa turunan aja. Ini zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa itu berapa? Juga 40 hari ya. Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk mendapatkan bukti kenabian, yakni berupa kitab Taurat, dengan mengajak umatnya konon yang berjumlah 70 atau 70 ribu ya. Akhirnya umat Nabi Musa yang ada di daratan diserahkan kepada Nabi Harun. Nah,
selama 40 hari 40 malam menyembah apa? Patung sapi betina. Nah ini zaman Nabi Muhammad sama, paling juga hanya 40 hari seandainya saya masuk neraka itu. Ya seolah-olah dosa turunan lah gitu. Karena ya bapak moyangnya dulu ya, ditinggal Nabi Musa ke atas bukit Tursina, di dalam pengawasan Nabi Harun mereka ingkar selama 40 hari 40 malam ya. Paling-paling sama, kalau seandainya saya masuk neraka paling 40 hari lah. Arba'ina yauman 40 hari muddata masanya ibadata seperti hambanya abaihim nenek moyangku, bapak-bapak mereka semuanya seolah-olah dosa turunan. Disamakan dengan waktu zaman Nabi Musa. Al-ijla yang menyembah sapi, patung sapi betina, summa tazula kemudian hilang. Nah, patung apa namanya sapi betina itu zaman Nabi Harun ya, Musa As-Samiri, Nabi Musa itu hanya 40 hari. Begitu Nabi Musa turun ya dimusnahkan. Nah umat Yahudi zaman Nabi Muhammad diingatkan nanti dimasukkan neraka juga sama jawabannya. Paling-paling saya masuk neraka 40 hari kayak abaihim, kayak bapak moyangku dulu juga 40 hari menyembah apa? Patung sapi betina. Kul summa tazula kemudian hilang neraka itu. Kul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka ya Muhammadun wahai Nabi Muhammad. Kul katakanlah Muhammad lahum kepada orang Yahudi. Ittakhadtum apakah kamu sekalian menjadikan khuzifat dibuang hamzatul wasli hamzah wasolnya. Ini aslinya lafal at-takhattum itu ada hamzahnya at-takhattum. Jadi alifnya itu ada dua, hamzahnya itu ada dua. Tapi khuzifat hamzatul wasli dibuang hamzah wasolnya. Menjadi at-takhattum. Tapi kalau kalian membaca at-takhattum ini kan istifham kan? Ini pertanyaan istifham. Harusnya alifnya ada dua. At-takhattum. A yang satu istifham, yang satu huruf asli ittakhadha dari kata-kata ittakhadha. Jadi at-takhattum. Kalau kalian membaca at-takhattum juga boleh. Khuzifat dibuang hamzatul wasli hamzah wasolnya istighnaan karena mengambil cukup di hamzatil istifhami karena hamzah istifham. Jadi gabung aja lah, nggak usah at-takhattum tapi menjadi at-takhattum. Jadi kalau kalian nanti belajar di tafsir yang lain kok menemukan lafalnya itu bukan at-takhattum tapi at-takhattum, itu jangan kamu salahkan, itu boleh. Qiraah sab'ah itu cara membaca Quran itu ada 7. Itu riwayat yang mutawatir. Belum ada yang sat. Yang sat ada 4, terus ada yang lagi 3, semuanya ada 13, Pak. Karena Bapak bukan ahli qiraah sab'ah ya. Tapi hanya sekedar tahu aja. Jadi Quran itu ada hadis yang mutawatir yang kita pakai itu ada 7. Wadduha dibaca wadduhe boleh. Itu qiraah hamzah. Udah Kak, itu pernah belajar itu belum? Nah, ada 7 kan? Jadi kalau at-takhattum boleh. Istifhamnya digabung. Bi hamzatil istifhami dengan hamzah istifham indallahi janjinya Allah, dan janji mitsaqan artinya janji minhu dari Allah. Bidzalika yang jangan demikian itu. Pokoknya perjanjian dengan orang Yahudi dengan Allah. Fala yuhlifallahu, maka Allah tidak akan menyelisih Allah ahda janjinya Allah bihi dengan janji. La artinya tidak atau tidak bal akan tetapi ya Allah itu selama-lamanya tidak akan menyelisih janjinya. Kalau janji pasti ditepati. Yang terbiasa menyelisih janji itu siapa? Ya kita. Kebanyakan apa? Kalau kita kan jarang janji ya. Paling nanti kalau kalian sudah ngalamin pacaran paling janji dengan pacar. Janji pertemuan ya. Oh, pokoknya janji pancantel pancantel jari nanti ketemuan ya di
di dekat tukang jualan soto. Nah, untuk janji di kita itu yang paling banyak janji ya pejabat. Sering ya kalian lihat ya. Dengan ini saya berjanji gitu. Yang biasa mengingkari janji juga pejabat. Kalau kita kan nggak pernah janji ya. Janji dengan pacar, dengan siapa, itu nggak perlu disumpah ya. Tapi kalau pejabat janji mengabdi kepada negara itu pasti disumpah. Makanya yang banyak mengingkari janji itu juga pejabat. Janjinya waktu kampanye muluk-muluk, sudah terpilih nihil. Ya mudah-mudahan aja Pak Prabowo, presiden terpilih kita itu, ya, presiden terpilih kita itu nanti dapat menepati janjinya. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Apalagi janji seorang pemimpin kepada rakyatnya itu harus ditepati. Kalau nggak ditepati ya dosa. Udah janji kok. Ya, itu. Jadi yang banyak melanggar janji ya pejabat. Kalau kita kan nggak pernah berjanji. Ya, Bapak ngajar ya nggak pernah berjanji. Janjinya ya dengan Allah, nggak harus mengucapkan kalimat janji. Janjinya dalam hati. Allah itu tidak pernah menyelisih janji. Yang banyak menyelisih janji di Quran ini, di ayat ini siapa? Orang Yahudi. Makanya kalau orang banyak mengingkari janji, itu adalah sebagian daripada orang Yahudi. Nah, pejabat yang mengingkari janji berarti dia mewarisi sifat-sifat orang Yahudi. Ya gitu orang Yahudi itu ya. Kemarin Palestina itu oleh Majelis Dewan Keamanan diajukan ke Sedang Dewan Keamanan untuk menjadi anggota tetap di PBB. Di voting oleh siapa? Oleh Amerika yang mempunyai hak veto. Ya itulah pemimpin dunia kita. Mau nggak mau, senang nggak senang, kita mengakui atau tidak, pemimpin dunia kita itu sekarang Amerika. Kita nggak bisa apa-apa. Karena apa ya? Mayoritas umat Islam masih jauh dari ulama. Di Nasohil Ibad kan ada ya. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa ya terhadap umatku yafirruna minal ulama, akan lari dari ulama. Yang pertama apa yang datangkan Allah itu yuhallitu wa bisultanan zalima. Allah akan mengirimkan kepada kita pemimpin yang zalim. Ya, ada kan pemimpin itu dari kelas RT sampai presiden, paling atas ya pemimpin dunia. Nah, pemimpin dunia kita ini zalim. Ya. Pemimpin dunia kita ini adalah zalim. Tapi ya kalau Bapak nggak heran, karena ya Nabi udah mengatakan kalau orang ya umatku sayati zamanun an ummati, akan datang suatu masa ya. Kalau an ummati umatku yafirruna minal ulama, yang lari dari ulama. Maka kata Rasul apa? Ya, yang pertama apa yang ya, Rasul yusalli, yang pertama ya ulahuma yarfa'uhu barokata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan apa yang didapat oleh umatku. Yang kedua, yusallitu nawahu ta'ala bisultanan doliman, akan mengirimkan pemimpin yang zalim. Nah, ini terbukti pemimpin dunia kita itu yang harusnya memberikan hak merdeka kepada Palestina kemarin di veto. Hadis ini kalau diterapkan di dalam rangka pemimpin dunia, level dunia itu cocok. Tapi kalau untuk level negara Indonesia tidak cocok. Karena pemimpin kita ya belum ada yang zalim ya kan. Bapak sebutkan. Yang zalim kayak siapa namanya? Firaunnya Nabi Musa. Ya, zaman Nabi Musa, atau seperti Joe Biden-nya Amerika sekarang ya. Gaza habis-habisan udah hampir 34.000 yang mati. Nah, negara sedunia menyarankan diterima itu kemerdekaan Palestina tapi diveto oleh Amerika. Sehingga Palestina tidak bisa merdeka gara-gara pemimpin yang zalim. Namanya siapa? Joe Biden. Ya, pemimpin dunia dari Amerika. Jadi pemimpin itu bertahap, ada RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, ya tertinggi ya dunia. Harusnya kan PBB dunia itu. Tapi PBB itu didikte oleh Amerika karena mayoritas dananya yang mendanai oleh Amerika. Maka kalau kalian belum kaya ya di kitab taklim ya, belum punya pasukan, jangan coba-coba makar.
merebut suatu negara, mati. Kayak contohnya siapa? Dulu Saddam Hussein terlalu dini menantang Amerika, begitu diserang oleh Amerika habis. Nanti kalau udah banyak yang kaya dari kita, tabungannya banyak, kayak Amerika itu ya, tabungan minyaknya itu cukup 2-3 tahun tanpa ditambah. Perang tidak bisa menambang, itu 3 tahun itu cukup Amerika itu perang itu. Cadangan minyaknya. Indonesia cadangan minyaknya maksimal hanya 6 hari. Kalau perang terus menerus nggak dapat pasokan selama 6 hari habis. Ya. Mesin perang nggak bisa jalan, pesawat nggak bisa terbang. Ya. Masih jauh. Amerika udah 3 tahun tuh cadangannya perang terus menerus nggak bisa nambang, masih bisa perang. Indonesia cadangan minyaknya hanya 6 hari. Kalau nggak dapat pasokan mati semua, listrik nggak bisa hidup, apa-apa nggak bisa hidup, apalagi pesawat terbangnya. Mau menang dari mana? Dari Hong Kong. Ya, makanya santri itu harus ya kita yang inilah pandangannya yang luas. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh politikus. Nah, kembali lagi ke kitab lengkap. Udah kalian dong, udah lengkap. Kalau ada apa-apa kembali ke lengkap. Di taklim jelas kita itu harus kuat badannya, banyak hartanya, ya, punya jabatan yang penting. Ya. Itu jelas ya, luar biasa kitab itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi intinya Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Fala yuhlifa, maka tidak akan menyelisih Allah ahda janjinya Allah. Bihi dengan janji la artinya tidak atau tidak bal, akan tetapi taquluna mereka pada berkata orang Yahudi Allah atas Allah, orang Yahudi malah berkata kepada Allah bal taquluna ala wahi, balik bertanya mereka berkata ala wahi pada Allah malah ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Lain mereka berkata kepada Allah, udah dikasih nasihat petunjuk oleh Allah, malah berkata yang lain-lain yang orang Yahudi itu tidak mengetahui. Bala apa itu? Bala sebaliknya. Bala ya. Bala ya masuk neraka. Bala ya masuk, malas baliknya masuk neraka orang Yahudi. Dia ngomong katanya nggak masuk neraka, seandainya sebentar. Tapi menurut Quran bala ya mereka semua orang Yahudi itu masuk neraka. Tamasukum artinya orang Yahudi itu pada kena api neraka atau masuk neraka. Tuholladuna diabadikan. Fiha di dalam neraka. Kalau menurut orang Yahudi, karena riwayat Nabi Musa juga hanya 40 hari, nanti saya seandainya kenanya pun 40 hari. Tapi kata Allah, enggak, kamu tetap masuk neraka selama-lamanya. Enggak mungkin lah, karena kafir itu memang neraka itu diciptakan untuk orang kafir. Jadi kalau orang Islam itu enggak masuk neraka, tapi tidak akan selama-lamanya. Selama di hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalian jaga itu. Ya. Kalian jaga sampai mati, pokoknya kalimat tauhid itu ada di dadamu. Ada adanya ulama-ulama besar ya. Kalian tahu Buya Hamka? Pernah dengar? Itu adiknya itu kafir. Bahkan jadi misionaris. Ya. Banyak orang yang nggak tahu itu. Kadang-kadang orang Islam itu nggak fair, padahal kafir. Misionaris dia pindah ke Amerika itu. Tahun 96 itu mengkafirkan kampung halamannya di Sumatera Barat. Itu adiknya Buya Hamka. Makanya hidayah dari Allah itu sangat mahal sekali. Kamu jaga sampai akhir hayatmu itu. Adiknya sekelas Buya Hamka. Contoh lagi adiknya sekelas Kiai Agus Salim, tahu? Tokoh Islam, perjuangan Islamnya dari Sumatera Barat juga, dia juga kafir. Makanya beruntunglah kita mendapatkan keimanan. Jaga itu sampai mati. Karena apa ya? Neraka itu hakikatnya untuk orang kafir, bukan untuk kita.
ru'ya dijaga fihi dalam ulaika ashabun nar, maknanya man orang, maknanya orang. Jadi orang-orang itu pokoknya ya udah di neraka selama-lamanya. Fiha khalidina fiha abada. Walladzina amanu walladzina, dan orang banyak. Jadi kalau tadi orang Yahudi, orang kafir masuk neraka selama-lamanya, jadi kasih tahu tetap mereka daweng, nggak mau iman pada Muhammad. Nah, sebaliknya ini ayat 82. Walladzina amanu walladzina, orang banyak amanu yang beriman, alladzin, orang banyak yang beriman, wa amilu sholihati, dan mengamalkan amal yang soleh. Orang beriman amal soleh, jadi tidak cukup beriman. Walladzina amanu wa amilu sholihat, harus amal yang soleh. Kalau beriman tok ya nanti di nerakanya lama sekali, lebih lama di nerakanya daripada di surganya. Wa amilu sholihati, dan orang yang beramal soleh. Ulaika, orang yang beriman dan beramal soleh tadi, ashabul jannah, menjadi sahabatnya surga, artinya masuk surga. Mereka semua itu orang yang beriman dan beramal soleh, fiha, di dalam surga, khaliduna, selama-lamanya. Jadi kebalikannya sama orang kafir. Kalau kalian ingin di surga selama-lamanya ya itu di nerakanya sebentar, ya harus beriman dan beramal soleh. Jadi kalau beriman tok ya nggak cukup. Suatu saat ya karena di dadanya ada kalimat tauhid tetap masuk surga. Tapi sekali lagi di nerakanya lama sekali. Kalau mau sebentar, syukur-syukur kita langsung masuk surga ya tanpa hisab. Ya hendaklah beramal soleh. Janji Allah masuk surga selama-lamanya. Sedangkan Allah tidak akan menyelisih atau mengingkari janjinya. Wa idz akhadna ay wadhkur, dan ingatlah wahai Muhammad. Nah, ini namanya mu'allaq. Jadi kalau dibaca wa idz akhadna itu kalimatnya jumlahnya enggak lengkap. Ini mu'allaq, ini harusnya ada fa'ilnya. Siapa? Muhammad. Ingat Muhammad, kamu harus ingat. Itu fa'ilnya Muhammad. Itu. Wadhkur, dan ingatlah, ini mu'allaq, itu yang digantungkan. Jadi jumlah atau kalimat ini tidak sempurna. Maka cara mengartikan ay wadhkur, dan ingatlah wahai Muhammad, iz akhadna, ketika mengambil aku Allah, mitsaqo, janji. Ini kata Allah, ketika aku janji, kata Allah. Mitsaqo, ketika aku ngambil janji, Bani Israil fit Taurat, di dalam kitab Taurat, waqulna, dan aku Allah berkata, la ta'buduna. Dalam Taurat itu dikatakan, sampaikan. Jadi jangan ditutup-tutupi. Kitab Taurat itu kan Talmud itu udah dipalsukan ya. Sebetulnya Allah sudah berfirman dalam kitab Taurat itu, waqulna, dan aku Allah berkata, la ta'buduna, kamu sekalian jangan menyembah. Bitai, dengan dibaca ta, wal ya dan ya. Jadi la ta'budun itu kalian pakai baca ta juga boleh, pakai ya juga boleh. La ya'budun boleh, la ta'budun juga boleh. Karena mushaf Al-Quran yang zaman sahabat itu tidak ada titik ya, hanya lengku-lengku aja titik. Itu enggak ada. Siapa yang menemukan titik? Masih ingat enggak dulu Dr. Maman itu menjelaskan? Abul Aswad ad-Du'ali. Nanti yang era itu yang baru ditambah titik-titik. Nah, kalau jim titiknya begini, kha gini, ta begini. Itu udah generasi tabiin. Nah, itu nanti ada yang ilmu tajwid, Abu Ubay Qasim, berikutnya. Jadi bisa kalian baca ta ini, bisa juga dibaca ya, la ta'budun boleh, la ya'budun boleh. Makanya Imam Suyuti di sini menafsirkannya bitai juga boleh, wal ya'i juga boleh. Bitai dengan ta, wal ya'i dan ya, illallah, kecuali Allah.
Jadi kalian menyembah kepada Allah itu di Taurat juga sudah ada, tapi ditutup oleh pendeta-pendetanya. Disampaikan kepada orang umum, ini nggak ada di Talmud itu. Khobarun menjadi khobar di makna nahi dengan makna mencegah atau larangan. La ta'budun itu khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya ya mubtada'nya tentunya Allah. La ta'buduna illallah. Ya mubtada'nya Nabi Muhammad ya. Kan mu'alaq tadi. Mubtada'nya tersimpan wa id ay wal qur ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bimakna nahi dengan makna larangan. Kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Wa quri'a dan dibaca la ta'budu. Nah, kata-kata ta'buduna itu juga dibaca la ta'budu, panjang boleh. Tapi la ta'budu ini riwayatnya sad atau ragu-ragu. Ada sakwa sangka, bukan mutawatir. Jadi kalau untuk dibaca itu nggak boleh, untuk diamalkan nggak boleh. Tapi kalau untuk pelajaran itu boleh, untuk belajar keilmuan itu boleh. Jadi ada yang meriwayatkan la ta'budu ini menjadi baca jamak, ya, jamak dibaca jamak. Tapi kalau la ta'budun, nah ini juga jamak juga. La ta'budun ini bawahnya juga, tapi berbeda. La ta'buduna atau la ta'budu. Wa asinu dan perbagusilah perbuatanmu bil walidaini kepada orang tuamu. Ihsanan dengan perbuatan sebaik-baiknya. Birron artinya berbuat taat. Ini perintah. Jangan menyembah pada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, dengan cara apa? Berbakti. Wadil kurba dan kerabat kedua orang tuamu. Nah, kerabat kedua orang tuamu juga kalian harus berbuat baik. Kata siapa? Kata Quran. Siapa kerabat kedua orang tuamu? Ya, tentunya kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani turun 7 cabang, ke atas 7 cabang, ke kanan 7 cabang, ke kiri 7 cabang. Jadi 7 generasi. Misalkan kamu, bapakmu, kakekmu, buyutmu, canggahmu, waringmu, ya, gedebok busukmu, utek-utek siwormu, ya. Nah, terus rumah runtuh. Itu kalau itu ada 9 generasi. Kalau 7 generasi, kamu, bapakmu, kakekmu, buyutmu, canggahmu, waringmu, gedebok busuk. Gedebok busuk itu generasi ke-7. Nah, itulah Imam Nawawi sampai generasi ke-7 itu disebut zawil kurba. Nah, itu. Ada juga yang berpendapat sampai generasi ke-9 itu zawil kurba. Gedebok busuk. Terus yang terakhir nanti rumah amblak. Rumah amblak itu ya kamu, kakek buyutmu aja udah nggak tahu kan? Ya, buyutmu siapa kakeknya? Kakek buyut tahu. Kalau kakek masih tahu, ya jatuh ke buyut udah nggak pada tahu. Apalagi yang rumah amblak. Rumah amblak itu udah jarang yang nggak tahu. Ya. Jadi itulah yang disebut zawil kurba, kerabat dari bapak ibu. Jadi kalian juga harus taat kepada bibimu, kepada wakmu, itu namanya kerabat dari bapakmu. Nanti terus sepupumu, kalau lebih tua kalian juga harus taat. Kata siapa? Ini Quran yang memerintahkan. Jadi kalau ada orang sepupu aja, udahlah gak usah kita hormati, salah besar, menyelisih Al-Quran. Zawil kurba, itu kerabat daripada orang tuamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawil kurba dan dari kerabat kedua orang tuamu. Korobata artinya kerabat. Utifa disandarkan, diatofkan alil walidaini kepada orang tua. Kerabat itu atofnya kepada kedua orang tua. Ke bibi, ke uwa dari pihak ayah, pihak ibu kalian harus tetap hormat. Kalau bersalaman ya harus kepada orang tua, lebih tua ya harus cium tangan. Orang tua yang lain enggak perlu, enggak apa-apa. Tapi kerabat ayahmu, ibumu itu tetap harus cium tangan. Kalian kena hukum, ini Quran yang menghukumi. Zawil kurba
menurut Imam Nawawi zawi itu atofnya kepada ya, orang tua, kerabat kedua orang tua. Harus hormat kalian. Jangan taat kalau nggak benar. Tapi kalau benar kalian harus taat. Itu kerabat dari ya, saudara kita aja, saudara dekat. Wal yatama dan anak yatim harus berbuat baik. Nanti di ayat lain ada yang kaitannya dengan infak. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal masakin. Tapi ini berbuat baik. Tidak harus berkaitan dengan infak pun kalian harus berbuat baik. Wal yatama dan kepada anak yatim. Terus siapa lagi? Wal masakini dan kepada orang miskin. Yatim kepada orang miskin ya kalian harus berbuat baik, tolong menolong. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i ya, pernah suatu saat itu di Imam Syafi'i itu khutbah paling singkat. Ya khutbah paling singkat. Apa? Memberi makan orang yang kelaparan itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Memberi makanan orang yang kelaparan itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, puasa sunat secara rutin, terus zikir banyak sampai 1000 kali, kalah sama memberi makanan kepada orang miskin yang kelaparan. Nah, itu mengartikan dari Quran ini, di Quran ada berbuat baik kepada orang miskin itu apa? Bukan hanya kata-kata ya, kalau kita punya ya tegakkan kepada anak miskin. Ya, yatim dulu, kerabat dulu ya, kerabatmu, apalagi kerabatmu itu saudaramu ada yang miskin, ada yang yatim. Itu nomor 1. Kasih infak, sedekah, zakat, fitrah itu ya kepada kerabat dulu. Apalagi kerabat yang miskin, apalagi yang yatim, yang miskin. Utamakan dulu ke kerabatnya dulu. Imam Syafi'i bukan Imam Syafi'i, maaf, Imam Abdul Qadir Al-Jailani dalam khutbah singkatnya itu memberikan makan orang yang kelaparan itu lebih baik dibandingkan sunat 1000 rakaat, puasa sunat sama zikir sebanyak 1000 zikir, kalah. Itu jelas ya. Daripada kerabat dulu, baru yatama, baru anak miskin. Wa qulu dan hendaklah kalian berkata linnasi kepada manusia qaulan dengan perkataan husnan yang baik. Minal amri di setiap perkara bil ma'rufi dengan perkara yang baik. Wan nahi minal amri dan memerintahkan bil ma'rufi hal yang ma'ruf yang baik, wan nahi dan mencegah anil mungkari dengan hal yang mungkar, wasidqi dan berkata jujur, bisa Muhammadin di dalam sifatnya Muhammad, warifqi dan kasih sayang bihim dengan mereka itu kepada manusia, kasih sayang. Itu. Jadi hendaklah kalian berkata kepada manusia itu dengan qaulan husnan, perkataan yang baik, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau nanti kita ngaji bab amar ma'ruf nahi mungkar itu harusnya porsinya pemerintah. Kalian melarang orang yang mabuk malah jadi gelut kali ya. Ya. Nah, itu harusnya ya pemerintah, polisi yang punya otoritas. Nah, kecuali saudara kita kalau kita menasihati kira-kira nggak marah itu baru kita lakukan. Tapi kalau kira-kira marah jangan kalian lakukan. Itu otoritasnya nahi mungkar itu sebaiknya ya pemerintah. Nah, kita dakwah seperti ini aja. Nah, kalau mengajak-ajak nahi mungkar, kamu jangan mabuk, kamu jangan judi, bisa-bisa kita diancam ya. Nah, itu otoritasnya pemerintah. Kecuali ke saudara terdekat, teman dekat yang kira-kira kalau kita lakukan itu tidak menyebabkan kemarahan orang yang kita cegah kemungkarannya. Jadi hati-hati. Nah, sekarang ada ya, kemarin organisasi itu yang mencegah kemungkaran, tutup puasa itu warung. Harus tutup, kalau enggak bawa pentungan ini itu ya akhirnya dibubarkan itu ya bukan otoritas kita ya. Warung itu ya jangan ditutup. Yang enggak puasa kan juga banyak, orang yang bepergian kan juga banyak. Gimana kalau musafir mau makan kalau warung semuanya ditutup? Ya kelaparan
ya hanya tentu dibatasi, setuju ya. Syukur-syukur kalau tanpa dihimbau pun dia dengan sadar menutup dirinya sendiri warung itu. Tapi timbul masalah juga kalau ada musafir, makanya bagaimana kalau semua warung tutup? Nah, musafir bagaimana? Kelaparan ya. Ya, kelaparan gitu. Tapi ya itulah dunia. Ya, macam-macam ya. Menafsirkan nahi mungkar itu macam-macam. Kata jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi qira'atin, dan dalam satu bacaan didhammi dengan dibaca dhammah al-ha'i haknya wasukun dan sukun as-sinusinnya. Masdar sebagai masdar wasifah disifati bihi dengan ini bacaan mubalaghatan sebagai penguat. Udahlah enggak usah kita bahas ini ya qira'ah sama. Wa aqimu dan dirikanlah sholat atau sholat. Wa atu zakata dan laksanakan zakat. Faqabiltum maka kamu terimakan semua zalika yang demikian itu. Terima semua, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum, kemudian orang Yahudi itu, summa tawallaitum, kemudian kamu semuanya berpaling. Orang Yahudi tadi berpaling. Oleh Allah disuruh begini, tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berbuat itu pada orang tua, ya semuanya itu. Sumata walaitum, kemudian kamu sekalian orang Yahudi berpaling. A'radztum artinya berpaling anil wafai, dari menepati bihi dengan janji, fihi di dalam berpaling, iltifati. Iltifati artinya berpaling, anil ghibati, dari barang yang gaib. Sebetulnya perintah sholat ini itu kan bukan barang gaib, tapi karena berpaling seolah-olah itu barang yang gaib. Daripada ngantuk ya 1, 2, 3, 4. Daripada ngantuk. Yang ngantuk itu yang tadi udah tidur siang atau yang masih sekolah itu? Yang sekolah ya, mudah-mudahan yang sekolah. Sampai menyelesaikan ayat ini. Jadi sebetulnya kan perintah itu bukan perintah gaib. Berbuat baik juga hal yang enggak gaib. Sholat juga bukan yang enggak gaib. Zakat bukan hal yang gaib. Tapi karena berpaling seolah-olah itu semuanya itu gaib, enggak ada. Gaib itu enggak ada, enggak nampak. Wal muradu, dan maksudnya aba'uhum, seperti bapak-bapak mereka, ya bapak-bapak mereka itu kan udah nggak ada, kakek moyangnya itu hal yang gaib. Makanya ya anggap aja angin lalu lah gitu. Intinya semua perintah Allah melalui nabinya itu angin lalu. Walaupun udah dikasih dalil, contoh panjang lebar penjelasan, nggak, neraka itu nggak akan kena pada kita. Toh seandainya saya masuk neraka paling 40 hari, kayak bapak moyang kudu zaman Nabi Musa, malah hanya berpaling semua. Illa qalilan, kecuali sedikit, minggum dari kamu semuanya. Ya hanya sedikit yang enggak berpaling. Yang percaya kepada Nabi zaman Nabi Muhammad di Madinah, yakni dari Bani Quraidah dan Nadir, itu hanya sedikit. Sebagian besar berpaling. Yang iman itu hanya sedikit. Wa antum, dan kamu sekalian mu'riduna, artinya pada berpaling, anhu, dari menepati janji, ka'abaikum, seperti bapak moyang kamu semuanya. Ya kayak bapak moyangnya itu zaman Nabi Musa, yang iman kepada Nabi Musa juga hanya sedikit. Begitupun zaman Nabi Muhammad di Madinah, yang berdakwah kepada Bani Quraidah dan Nadir, dua bagian yang Yahudi ya. Yahudi itu kan di Madinah itu kan jelas kan. Ada suku Khazraj, Aus, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Yang dua Yahudi, yang dua itu bukan. Dasar Yahudi yaitu di Madinah pun udah dari dua kelompok ya. Bani Quraidah itu didukung oleh orang Aus, sedangkan Bani Nadir didukung oleh suku Khazraj. Akhirnya pecah. Ya memang disengaja. Ada dua golongan ini, yang bukan Yahudi juga dua golongan, masing-masing ambil satu golongan dari di luar Bani yang Yahudi.
perang terus saja gesekan, seumur-umur kok gesekan. Memang kunonya orang Yahudi itu udah mengadu domba divide et impera ya, mengadu domba. Supaya apa? Suku Aus sama Khazraj itu tidak bersatu, tidak kuat, sehingga Yahudi Nadir sama satu lagi Quraisyah itu tersisi. Kalau Aus sama Khazraj bersatu, nanti Yahudi tersisi, terlempar dari kota Madinah. Makanya masing-masing pegang satu kabilah. Yang satu memegang suku Aus, yang satu memegang suku Khazraj, berperang terus. Nah, inilah memang udah diciptakan supaya kondisinya berperang. Supaya Aus dan Khazraj tidak bersatu, tidak kuat, Yahudi tetap langgeng. Karena apa? Yahudi itu di Madinah juga minoritas. Dua bani ya, Khazraj sama Nadir sama Quraisyah itu sedikit. Lebih banyak ya, ini Bani Quraisyah dan Bani Nadir yang bukan orang Yahudi. Sekarang juga sama. Nah, ini di Israel, di Palestina itu masih terus-terusan perang ya. Kemarin Iran sempat nyerang, mengirimkan kurang lebih 300 rudal dan drone-nya, pesawat terbang tanpa awaknya itu nyerang Israel, dibombardir ya. Nah itu udah saling menyerang, mudah-mudahan tidak terjadi peperangan perang dunia. Kalau Israel dengan Iran, nah, dua negara besar di bidang senjata di Timur Tengah perang, maka terjadilah perang dunia. Di sana perangnya kita yang akan mendapatkan efek negatifnya. Apa-apa menjadi mahal. Karena Iran itu salah satu negara terbesar penghasil minyak. Minyak makin mahal, apa-apa susah nanti. Transportasi terganggu, mahal. Kita juga akan ikut kiamat juga, ikut menderita. Jangan dikira kalau perangnya Iran dengan Israel kita nggak ikut menderita, sekarang aja kan menderita. Ukraina dengan Rusia kita menderita. Tani yang menderita, pupuk mahal. Karena apa? Pupuk itu dari sana, dari Ukraina, dari Rusia. Bahan baku pupuk juga dari sana. Jadi kita mau bikin sendiri juga susah. Transportasinya terganggu karena perangnya Rusia dengan Ukraina. Tapi ya namanya dunia ya, apalagi pemimpin dunia ini kan zalim. Ya, supaya pabrik senjatanya laku. Makanya perang diciptakan terus-menerus. Nanti dari Palestina di mana kan terus ini keliling Amerika ini. Amerika ini memimpin peperangan di dunia ini keliling. Dulu Irak, Afghanistan dia kalah, pindah lagi ke Gaza. Nah ini di Gaza ini Israel mau kalah, nanti pindah lagi kemana? Terus saja. Ini yang udah perang saudara ini di Myanmar. Antara junta militer dengan kelompok pemberontak udah mulai perang. Inilah Amerika itu gimana? Supaya apa? Senjatanya laku. Kalau senjata mereka nggak laku, dia nggak bisa hidup. Ya. Itulah Yahudi. Siapa? Amerika itu Yahudi. Lobby Yahudi itu kuat. Karena orang Yahudi jumlahnya sedikit, tapi ekonominya menguasai dunia. Perusahaan besar di kita itu ya, kemarin yang diboykot oleh Majelis Ulama itu kan ya mayoritas juga Yahudi. Nah, kita tidak salah sadar, kalau gosok gigi itu juga menyumbang kaum Yahudi untuk memerangi saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kurangi ketergantungan yang produk-produk Yahudi. Nah, itu ya itulah ya, dari dulu semenjak Yahudi Bani Quraisyah sama Nadir yang ada di Madinah itu udah memecah belah. Aus sama Khazraj pegang satu-satu supaya jangan rukun, supaya jangan kuat. Sehingga kaum Yahudi, Bani Quraisyah dan Nadir di Madinah itu eksis. Kalau enggak ya nanti terlempar dari kota Madinah yang sangat makmur, yang menjadi sentral perdagangan di waktu itu. Pintarnya orang Yahudi. Jumlahnya sedikit, mereka pecah belah. Itulah orang Yahudi. Sampai sekarang di Amerika pun yang menguasai adalah orang Yahudi. Makanya kalau yang nggak mendukung Israel, calon presiden itu tidak akan terpilih di Amerika itu. Karena apa? Ya orang-orang Yahudi yang kaya-kaya. Yang mendanai perang itu bukan negara Amerika, tapi pengusaha Amerika yang kaya raya. Negara Amerika sendiri itu udah bangkrut, nggak punya uang. Yang mendanai itu orang kaya Yahudi yang ada di Amerika. Ini saya punya uang, serahkan ke negara, bantu itu Israel. Kalau enggak ya orang kaya itu enggak nyumbang pada negara. Jadi hadis
Saya di zamanun an ummati itu Yusal itu wah bisultanan doliman itu ya untuk pemimpin dunia. Tapi kalau pemimpin di Indonesia itu insya Allah dari zaman kemerdekaan sampai sekarang belum ada yang zalim. Buktinya kita ya dakwah bebas apa-apa merdeka semuanya kita enak paling enak. Oh, kalau di Malaysia itu kalian menjadi mubarak itu harus ada izin. Kalau di Indonesia yang penting kita bisa ngomong aja walaupun ilmunya sedikit bisa jadi mubarak. Nggak perlu izin, nggak perlu sertifikat. Apa itu di Amerika, di Malaysia aja. Jadi mubarak itu harus ada sertifikat izinnya. Jadi imam masjid harus ada sertifikat atau izin dari negara. Kita paling enak. Makanya kalau ada orang di Indonesia ini pemimpinnya zalim, wah harus perlu dikoreksi itu, harus kita ingatkan. Nah, itu mengada-ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillah.